Bon iki masalah tauhid iki kula terangno. Terus wong nyembah liyane Allah niku di istilah Al-Qur'an wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Qur'an ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Qur'an. Bon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Ya bener ya. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadzib. Atau istilah di surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini. Andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pangeran, Isa pangeran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi nggak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadzib atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa mayu itulah ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu nggak pernah ada, baik nggak ada dari awalnya maupun nggak ada secara periode kedua. Sama saya kita bedai 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Nggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya nggak ada. Wa mayu bdiul batil. Barang batil itu nggak pernah bermula saja nggak pernah. Nggak akan pernah lahir sampai kiamat pun nggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Jadi disebut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqal, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jadi sopo barang batil rono. Sunggaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya nggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebohongan.
kebodohan. Menjelas. Mulane kula bolak-balik matur, normale kabeh wong alim yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu ya matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek. Nek kula ape tersinggung yo piye ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sembale ekstrim surat Ra'd, ana mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoi dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi, tapi cabut. Saya cabut dok, sementing pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang yus, mulanya sampai nak wong mati itu sangat mati ini kalau itu surat Al-Qur'an gelem dan yakin. Untuk tetap ditulis pangeran. Orang ini lama nggak mati, gara-gara Robin baca rohat tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pengiran ditulis. Mana tuan termasuk Kiai sing ra setuju. Nah orang mati angel ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Sepuluh. Tapi ke atas yang wacana. Tapi nak kadang di jalan anake kurang ya wis wacana ae sowen. Tapi gue gaya perjanjian dengan Gusti kalau kamu moco tetap terserah jenengan. Jadi tetap ya Allah kalau tetap moco tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi gue gak tersangka nopo. Yang paling repot masalah medik. Kalau nunggu jangan sampai sekarang tuh bingung. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunanya tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot, semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang pembunuh apa copot lah ya. Ya mati wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan ada santri dokter kata kalau sing ngaji pun, dok rasa takut ngono, pokoknya sebenarnya nggak bisa cabut. Itu pernah di Al Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada GPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu, enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati, kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Jadi nelpon ibu, bu, kita ada ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kas niku. Akhirnya udah delay akhirnya masih sesuai mau dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, rati cabut, rano sudah jadi. Akhir kancane dihubungi dodelek perkara dia bukti. Cincin kau pulau itu pelaku nih buatan. Jadi di antara solusi itu delek, maksud pulau. Delek. Lo iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli khubroh. Orang Mustafa ngalami ngono kan, buat copot apa bubar wis misalnya. Copot. Cek truki mau mos kowe. Oh, rokan urip yo penting ngawur. Yo delek wae cara kula nggih. Delek wae. Tapi bareng delek gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Yo ora takok dokter iku mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delek. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih ya lucu kadang.
Ono wong begal neng Sahara, sampean delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulanya dari Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri itu tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Syaroti itu aparat negara. Yang sing terjemah polisi, tapi karena mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi ranjen pokoknya aparat negara, tidak sampai terjemah polisi, jadi tentara, pokoknya Syaroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Agar urip wis wong wis masalah. Jadi sekarang ora usah buka, tapi ini wae salat subuh ora usah buka. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Sebenarnya sore masyhur sebenarnya sore fatwane nak ora golem turu ora usah apa. Kulo eling bapak riyen yang sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, yang mana digugai mbek wong gendho tangi wae siku jare bapak ora usah buka. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah buka. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno ae. Tapi kira sama mateni. Yes meneng. Pokoknya cuma ini terus anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begundal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, ada buya, ora usah dikenging barno. Tapi nak sing terkenal fasik, oke, terkenal fasik, ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik, iso ora, ada kemungkinan baik dah ya kayak ngombe. Kayak ngombe kan harus sadar kayak syarat awas fasik mana. Dan memang angel ya, masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya, karena nopo kayak iya, kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok nopo buatan itu terserah dengan dek, belum betul sakit mikir. Para mahasiswa ini ditakoi dokter ini gimana ini? Betul terus dok, pada kalau pikir rian terus dodelek. Tangan-tangan kok pinter solusinya. Berarti kalau tiru, kurang ada problem, rasa jawab, solusinya kita jelek. Ya, bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting kira ilmu, nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang kita, bab ngotot nih angel. Lalu saat ini alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya nggak ada beban ketika no infus terus menerus mereka dijamin GPS. Dengan mati kan gak apa-apa ditanggung. Lalu belum sering digugat kayak jadi cara jenengan GPS itu halal atau haram? Karena akadnya itu gak jelas. Mui kan tahu fatwa haram, iya tadi. Terus sesuai dicabut mereka akadnya terus GPS ngangkat no. Semua yang urun berarti membantu yang nggak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi orang perlu arep-arep. Aku bayar terus gak tahu loro, kinaan sing loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh. JBS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mau. Niati sedekah akhirnya loro ya niat sedekah. Nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo. Wow, tapi fatwa MUI cara kula gitu benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang apa membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomong no halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh. Jadi kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok nopo? Memang niku jadi masalah gitu. Tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau infus soplok barang dulu. Kalau kan mereka kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo nanggung. Sama seperti GPS apa tuh? 7 mawon ke gampang ke.
Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, entah cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan mui haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melek GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ora tahu enggak? Sekarang, tapi nak kue rugi kan lucu, tuh sehat kok getun. Paham ya, jadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada, tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada.